Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hanya Untuk Satu Nama. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sangat paham arti sebuah nama, dan kami sangat paham juga agar hidup kami sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kami kepada kami. Namun ada yang jauh lebih penting, kami hidup untuk nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang nama. Maka nama itu bukan perkara yang sangat mudah. Tatkala seorang tua kemudian tatkala punya anak yang pertama, apa itu laki-laki atau itu anak perempuan, maka akan dipersiapkan nama sebaik mungkin dengan bertanya kepada orang tua yang lebih senior, meminta untuk diberikan nama anak laki-laki saya dan nama anak laki-laki yang pertama dan kedua itu diberikan oleh ayahanda saya dengan sebuah nama memiliki arti yang sangat luar biasa, yang dua-duanya punya arti yaitu terang. Terang yang besar dan terang yang luar biasa. Dua-duanya ada yang namanya itu kuang, yaitu terang. Anak perempuan saya memberi nama, yaitu ada artinya juga, artinya ada terangnya, yaitu shine. Artinya nama itu tidak sembarangan. Diberikan oleh orang tua kita, disiapkan oleh kita sendiri untuk anak dan cucu kita, agar nama itu tentu membawa sebuah keberuntungan. Dalam tradisi Tionghoa, membawa kemakmuran, membawa kelancaran, dan membawa masa depan yang indah. Maka nama itu tidak bisa sembarangan. Sahabat seperjalanan, demikian juga di dalam tradisi mungkin suku-suku yang lain, maka nama juga adalah memiliki posisi yang sangat penting. Nama yang sangat umum kita dengar, namanya untung, artinya hidupnya supaya beruntung. Namanya selamat, maka hidupnya supaya selamat. Ada yang namanya bagja, artinya hidupnya akan menjadi penuh dengan kebahagiaan. Namun kalau kita berbicara tentang nama di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, bahwa hidup kita hanya untuk satu nama, bukan nama orang tua kita, bukan nama kita sendiri, tetapi untuk nama Tuhan. Ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan dan dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengapa kita hanya hidup untuk satu nama? Karena oleh satu nama itulah kita tercipta, oleh satu nama itulah kita diselamatkan, oleh satu nama itulah hidup kita diberkati, oleh satu nama itulah segala persoalan hidup kita di dalam kekuatan kuat kuasanya kita dimampukan, kita dikuatkan. Sewaktu kita menghadapi jalan buntu, satu nama itulah yang membuka jalan keluar. Tatkala kita diperhadapkan kepada ketakutan dan kekhawatiran, satu nama itulah yang memberikan damai sejahtera, kepastian dan keyakinan. Tatkala kita diperhadapkan kepada sebuah persoalan yang sangat besar, maka nama itulah nama yang melebihi di dalam segala besarnya masalah hidup kita yang mampu diselesaikan oleh dirinya. Siapa nama itu? Yaitu Yesus Kristus, satu nama yang kita harus hidup di dalamnya dengan sepenuh hati. Karena hidup kita oleh satu nama itu, kita ada hari ini, kita diberkati hari ini, kita diselamatkan hari ini, kita dijanjikan sebuah kekuatan penyertaan hari ini, maka seluruh hidup kita pun harus diberikan untuk satu nama tersebut. Firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berbuat sesuatu, berkata sesuatu hanya untuk satu nama? Karena kalau berbicara tentang nama-nama kita pribadi masing-masing, orang itu suka mencari nama.
Artinya, ada kesombongan di dalam dirinya, ada kebutuhan dipuja, ada kebutuhan kemudian diperlakukan spesial. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diperlakukan khusus, diperlakukan luar biasa, dicintai, menjadi fokus, yaitu oleh Allah sendiri yang mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita. Bagaimana mungkin Allah tidak fokus? Firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang tidak akan ngantuk, tidak akan terantuk. Dia tidak akan tertidur dan tidak pernah akan terlelap menjaga penjagaku Israel. Dia senantiasa memberikan semua yang terbaik untuk seluruh kebutuhan hidup kita. Kalau ada satu nama yang sudah berkorban, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan kasihnya, memberikan cintanya, memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Lalu apa yang harus kita perbuat? Siogianya kita bersyukur untuk pengorbanan kematian Kristus, untuk kasihnya, pemeliharaannya, berkatnya. Maka hidup kita pun harus dipersembahkan untuk Dia. Bukan buat diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Tentunya tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita pun akan memberkati orang lain. Karena waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, perbuatan kita untuk Tuhan, ucapan kita untuk Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita harus berucap dengan benar, berbuat harus penuh dengan kasih kepada sesama. Maka sewaktu kita berjuang hidup hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus, hidup kita kemanapun akan memberkati orang banyak. Mengapa demikian? Karena hidup kita berjalan di dalam satu nama itu. Dan nama itulah Tuhan Yesus mengajarkan perkara-perkara yang indah. Bagaimana kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan. Bagaimana kita dipanggil juga menjadi garam yang memberikan rasa yang indah kepada sekitarnya. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dan kita dipanggil untuk memberitakan kasih Allah, tetapi juga membagikan kasih Allah lewat perbuatan-perbuatan kita sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam satu nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita tahu dengan jelas bagaimana kita bisa hidup hanya untuk satu nama kalau kita belajar terus mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur, dia akan memperjuangkan namanya sendiri, popularitasnya sendiri, buat kesombongan pribadi. Tetapi seorang yang mengucap syukur, dia tidak akan mencari nama dari orang lain, tetapi justru akan menjunjung, memasyurkan satu nama, Sang Juru Selamat yang mencintai dan mengasihi kita, Sang Juru Selamat yang menjaga dan melindungi kita, Sang Juru Selamat yang menjanjikan hidup yang kekal di sebuah kehidupan nanti sesudah kita meninggal. Satu nama itulah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Satu nama itulah yang menghibur dan menguatkan kita tatkala kita mengalami kepahitan, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami berbagai macam problem-problem yang berat. Satu nama itu juga yang mendukan angin badai. Sewaktu murid-murid yang ada di dalam perahu masuk air yang sangat banyak dan mereka ketakutan. Ya guru, apakah engkau akan membiarkan aku binasa? Kristus berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Maka badai itu menjadi tenang dan tidak seperti terjadi apa-apa. Satu nama itulah yang sebagai peneduh badai hidup kita. Dengan demikian, hidup kita biarlah hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita. Dan jangan mencari nama untuk pribadi kita, jangan menyombongkan diri sendiri, tetapi masyurkanlah Tuhan dengan menjunjung namanya di atas segala nama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.